Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, selamat pagi anak-anakku, santri siswa kelas 9A ya, yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pagi hari ini kita bertemu lagi ya, karena kemarin sudah libur panjang ya. Dan kelas 8 yang kemarin sekarang sudah kelas 9 ya. Nah, untuk bab bahasa Indonesia bab pertama di semester yang pertama, nah, yaitu ada teks laporan percobaan. Nah, untuk di PTS tengah semester, penilaian tengah semester ini ada 2 bab nanti, yaitu bab teks laporan percobaan, lalu teks pidato. Untuk pasnya nanti ada teks eksposisi dan kritik dan pujian. Untuk pembahasan kali ini ya, di bab pertama yaitu tentang teks laporan percobaan. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya dan buku ya. Karena di bahasa Indonesia, TIK sama bahasa Inggris dan bahasa Jawa nanti itu menggunakan PDF ya. Ustadz minta untuk kalian ya, yaitu menyiapkan buku ya. Buku minimal 4 itu. Atau bisa nanti separuh-separuh bisa. Agar lebih menghemat lagi. Jadi setiap ada yang penting atau yang harus dicatat, kalian harus mencatatnya. Digunakan untuk belajar ya. Walaupun nanti juga sudah ada PDF ya. Karena pun Ustadz banyak yang tahu juga, bukunya itu kemarin ada yang masih mulus-lus, tidak disentuh sama sekali, kecuali kalau dia mau belajar saja di akhir semester misalnya. Nah, untuk itu kita harus tetap semangat dulu ya, karena ini masih pandemi ya. Jangan lupa berdoa agar semuanya segera normal ya. Nanti kita bisa masuk lagi ya. Di teks laporan percobaan yang akan kita bahas itu ada 3 ya. Yang pertama pengertian, struktur ya, struktur itu bagian-bagian, dan unsur kebahasaan. Nah, nanti sedikit-sedikit dulu aja. Yang ada di sini kalian catat. Lalu besok untuk belajar ya. Nah, Pengertian dari teks laporan percobaan atau teks rekaman percobaan ditulis ini ya, yaitu teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan penulis. Nah, teks yang menceritakan ya tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Nah, penulis itu siapa? Nah, orang-orang yang menulis tadi. Kalau kalian bisa dikatakan penulis, tidak bisa jika kalian membuat sesuatu karya tulis ya, atau laporan praktikum, atau melakukan percobaan. Misalnya kalian membuat percobaan membuat teleskop sederhana, atau bisa membuat perangkap tikus, perangkap nyamuk. Nah, kalian lakukan percobaan di sana. Nah, itu juga kalian bisa menjadi penulisnya ya.
Biasanya teks seperti ini dipakai untuk melakukan percobaan karya ilmiah atau laporan praktikum. Ya, seperti itu ya. Kalian pun bisa dikatakan sebagai penulis apabila kalian melakukan percobaan tadi. Ya. Itu pengertiannya. Jadi pengertiannya adalah menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Struktur. Nah, pengertian strukturnya apa sih? Struktur yaitu ya merupakan bagian-bagian yang menjadi pembangun ya atau bangunan teks rekaman percobaan itu. Nah, struktur itu adalah bagian pembangunnya ya. Di situ ada judul ya, judul pasti judul. Kalian ingin membuat apa? Lalu ada tujuan, ada alat dan bahan, dan ada langkah-langkah, hasil, serta simpulan ya. Jadi ada 6 ya. Ada 6 di sini. Yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, simpulan. Itu strukturnya ada 6. Paham ya? Kalau judul itu tadi kan kalian sudah tahu ya, judulnya yang paling atas. Nah, tujuannya apa? Bisa ingin bertujuan memberikan atau mengamati sesuatu agar tahu seperti ini. Nah, itu tujuannya. Alat dan bahan, kalian juga pasti sudah tahu alatnya apa saja dan bahan yang diperlukan. Terus langkah-langkahnya, misalnya pertama kalian harus, kalau misalnya membuat nasi goreng misalnya, kalian harus menyiapkan bahan. Yang pertama, siapkan wajan, minyak goreng secukupnya, nah dan lain-lain. Terus hasilnya, dan juga simpulan. Simpulan itu apa? Nah, simpulan itu adalah kesimpulan ya. Dari kata kesimpulan. Simpulan itu kesimpulan. Kesimpulannya berarti kesimpulan. Ada yang tahu kesimpulan? Ya, kesimpulan adalah ringkasan atau analisis dari suatu teks atau bacaan ya. Nah, ringkasan itu ringkasan atau analisis dari suatu teks. Jadi dicari ringkas yang penting-penting saja di sana, itu kesimpulannya, disimpulkan nanti yang mana saja simpulannya. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya kan banyak, biasanya kalau kesimpulan itu diringkas, secara ringkas dicari yang paling penting, yang utama saja. Seperti itu ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk bab 1 bagian pertama dulu ya. Kita sedikit-sedikit saja. Silahkan jika ada yang kurang paham dan kurang mengerti, ditanyakan kepada Ustadz. Jangan malu ya, jangan takut, Ustadz nggak marah. Kan kalian sering WA ke Ustadz ya. Silahkan WA, ditanyakan apa saja yang belum kalian pahami. Oke? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga selalu diberi kemudahan dan dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.